سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فيا إخواني المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله يقول في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Topik khutbah ini adalah fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW. Melalui mimbar ini khatib mengajak marilah kita senantiasa berikhtiar maksimal untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan kualitas amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menghadap Allah di kemudian hari agar kita selamat nanti ketika di hari kemudian. Mari pula kita akan intinya membaca salat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW dengan diiringi pengharapan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan salat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua sukses, selamat, mudah di dalam melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan selamat serta mudah dalam meninggalkan segala larangan-larangan Allah dalam semua aspek kehidupan ini. Kaum muslimin, Rasulullah SAW telah membangun masjid pertama dalam sejarah Islam yang dikenal dengan Masjid Quba. Masjid ini dinamai Masjid Quba sesuai dengan nama tempat itu, yakni Quba suatu tempat yang didiami oleh para sahabat Ansar dari Bani Amr bin Auf. Rasulullah SAW menjelang 2 mil atau kurang lebih 3 kilometer dari atau sebelum masuk kota Madinah, Rasulullah menginap di Quba ini, menginap di kampung Bani Amr bin Auf ini selama kurang lebih 3 malam, yaitu pada Senin malam Selasa, kemudian malam Rabu dan malam Kamis. Selama 3 malam itulah Nabi ingin mendirikan salat 5 waktu berjamaah. Karena itulah Rasulullah SAW segera membangun masjid di Quba itu untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di Quba tersebut.
Pada hari Kamis pagi-pagi, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hijrahnya ke kota Madinah atau yang dulu dikenal dengan Yathrib. Sesampainya di sebidang tanah, unta kendaraan beliau istirahat berbaring, tidak mau bergerak sama sekali. Sebidang tanah itu milik 2 orang anak yatim yang segera Rasulullah SAW beli dengan ganti untung yang tinggi. Beliau membangun rumah di sebidang tanah yang telah beliau bebaskan itu. Dan pada esok harinya adalah hari Jumat, maka di samping rumah beliau itu Rasulullah bersama para sahabatnya membangun pula masjid untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah pertama kali di Madinah esok harinya. Masjid itulah yang masyhur sampai sekarang dikenal dengan Masjid Nabi Asy-Syarif, Masjidun Nabi Asy-Syarif atau Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Jamaah Jumat rahimakumullah, tampak dengan jelas bahwa motivasi dan fondasi Rasulullah SAW dalam membangun 2 masjid itu, yang di Masjid Quba dan Masjidun Nabi Asy-Syarif, adalah takwa, adalah fondasinya adalah takwa kepada Allah SWT, yakni demi dapat melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu dan mendirikan sholat Jumat. Hal ini telah dinyatakan pula oleh firman Allah di dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 108. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La takum fihi abadan, la takum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awli yaumin ahaqqu an takuma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang artinya, janganlah engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ini adalah Masjid Dirar yang dibangun oleh kaum munafik. Selama-lamanya jangan mendirikan sholat di Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik yang fondasinya bukan takwa kepada Allah. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama, yakni di dalam Masjid Quba dan Masjidun Nabi, dan lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya dibandingkan mendirikan sholat di Masjid Dirar tadi. Di dalamnya, yakni di dalam Masjid Quba, juga di dalam Masjid Nabi, terdapat orang-orang yang benar membersihkan diri, yakni senantiasa orang-orang yang di dalamnya itu suci dari hadas besar dan hadas kecil secara lahiriah, tetapi juga membersihkan diri, membersihkan rohaninya dari segala perbuatan dan ucapan yang mengotori jiwanya. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena fondasi yang mendasari pembangunan Masjid Nabi itu takwa kepada Allah, maka seluruh aktivitas dan semua kegiatan yang dilakukan Rasulullah setiap hari bersama para sahabat di masjid itu selalu mengarah kepada peningkatan keimanan dan kualitas amal soleh para sahabatnya dan umat Islam pada umumnya. Rasulullah SAW selalu mengajak para sahabat untuk memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah, sosial dan kemasyarakatan maupun politik. Mereka berlomba-lomba untuk memakmurkan rumah Allah dengan iman yang sungguh-sungguh sebagai manifestasi dari keimanan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diisyaratkan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah
fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas, yang paling berhak bahkan memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun kecuali takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah dan para sahabat dalam memakmurkan masjid Nabi ini selalu dipandu dan diberi petunjuk oleh Allah agar tidak menyimpang dari nilai-nilai takwa kepada Allah saja. Tercatat dalam sejarah, pada saat Nabi diajak oleh para tokoh kafir Quraisy agar mengikat perjanjian damai dengan cara Nabi melaksanakan ibadah di tempat ibadah mereka, yakni ibadah di tempat orang kafir Quraisy tersebut 1 hari saja, dan kafir Quraisy diizinkan untuk beribadah di masjid Nabi 1 hari pula, maka Allah menurunkan larangan itu dengan firman-Nya di dalam surat Al-Kafirun, surat 109 ayat 106 yang sangat terkenal itu, yang pada akhirnya lakum dinukum waliyadin, untukmu silahkan laksanakan agamamu dengan bebas, dan agamaku untukku berhak untuk kami laksanakan dengan sebebas-bebasnya. Kaum muslimin, pula disebutkan di dalam Al-Quran surat Jin surat 72 ayat 18, Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Kalau dalam hadis disebut masjid itu rumah Allah, maka janganlah menyembah apapun bersamaan dengan menyembah Allah. Jadi tidak pantas sekali kalau di masjid itu dikotori oleh perbuatan doa-doa yang mengarah kepada selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak mungkin diizinkan non-muslim untuk masuk dalam masjid kemudian berdoa atau mengotorinya dengan yang selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sejarah Islam tampak sangat jelas bahwa kegiatan Rasulullah dan para sahabatnya itu sehari-hari dalam membina dan memperkokoh iman dan meningkatkan kualitas amal soleh para sahabatnya berpusat di masjid Nabi itu. Ketika arah kiblat, sekali lagi, ketika arah kiblat diubah dari Baitul Maqdis, yakni dari Yerusalem ke Ka'bah di Mekah, yakni dari semula menghadap ke arah utara menjadi ke arah selatan, maka sebagian sebelah selatan diberi atap sama seperti sebelah utara. Masjid itu telah diberi atap karena dahulunya saat salat menghadap ke Baitul Maqdis maksudnya, di sebelah utara. Jadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah salat menghadap ke Baitul Maqdis, berarti menghadap ke utara, maka bagian utara masjid itu diberi atap supaya ketika sholat berjamaah tidak kepanasan dan tidak diguyur hujan sederas-derasnya. Tetapi begitu pindah kiblat itu ke arah Baitullah di Al-Masjidil Haram, yakni ke sebelah selatan, maka sesegera mungkin masjid itu atapnya di bagian selatan itu diberi atap pula. Sementara bagian masjid utara yang telah diberikan atap tadi tidak dibongkar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat itu kemudian dipergunakan untuk menginap para ahli sufah atau yang dikenal dengan sekarang orang-orang sufi. Sebahagian menyebutnya begitu. Atau yang disebut pula mereka itu adalah dari golongan kaum muhajirin yang meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekah dan turun hijrah dengan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Itulah yang mereka kemudian berdiam di bagian
utara Masjid Nabawi yang sudah diberikan atap ini. Di bagian lain, yaitu sebelah timur dari Masjid Nabi itu, pada mulanya ada 2 ruangan kamar bukan kecil untuk kedua istri Nabi Muhammad SAW, yaitu istri Nabi Muhammad Saudah dan Aisyah radhiyallahu anha. Pintu ruangan kamar kedua istri Rasul itu menghadap ke arah barat. Apabila kedua istri Rasul keluar dari ruangan kamar tersebut, maka langsung terhubung ke dalam ruangan Masjid Nabi tersebut. Selain itu, di kemudian hari didirikan pula berhimpitan atau menyambung dengan Masjid Nabi itu 7 rumah kecil yang serupa dengan kamar milik Saudah dan Aisyah radhiyallahu anha untuk istri-istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Jamaah Jumat rahimahullah, dari gambaran yang pendek tersebut dapat dipahami pula bahwa masjid Nabi berfungsi tidak hanya untuk melakukan ibadah makhluk semata, tetapi juga tempat berlindung dan menginap bagi ahlus suffah, yakni dari kaum muhajirin yang tidak punya harta karena hartanya ditinggalkan di Makkah untuk hijrah Nabi Muhammad SAW, tidak punya apa-apa. Dan masjid itu pula menjadi rumah tempat tinggal bagi Rasulullah SAW dan keluarganya, yang sekarang kalau kita memulihkan dengan agak lebih jelas adalah tempat pemakaman Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab di sampingnya itu Abu Bakar, ya, Abu Bakar yang ada di sampingnya itu adalah tempat tinggal Rasulullah SAW. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berlimpah, sering seiring dengan perkembangan dan kemajuan umat Islam di Madinah, dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat kota dan kemudian menjadi negara, maka fungsi Masjid Nabi pun menjadi bertambah. Di Masjid Nabi itulah Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam, nasihat-nasihat beliau dan pidatonya kepada umat Islam. Disinilah kemudian beliau bertindak sebagai hakim dan memutuskan persengketaan di kalangan umat. Di Masjid Nabi inilah pula Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau mengatur siasat perang dan siasat bernegara. Apabila ingin bertemu Rasulullah SAW, maka tempat yang paling mudah mencari beliau adalah di masjid. Selain berfungsi menjadi pusat bermusyawarah, berdiskusi dan menghakimi perselisihan umat, Masjid Nabi juga berfungsi menjadi madrasah atau pusat memberikan pencerahan kepada para sahabatnya di Masjid Nabi tersebut. Rasulullah SAW dalam kaitan ini bersabda, barang siapa atau siapapun mendatangi masjidku dengan niat untuk mendapatkan kebaikan, dengan niat untuk memperoleh kebaikan yang dipelajarinya di masjid itu, maka ia seperti mujahid di jalan Allah. Jadi orang yang menuju Masjid Nabi dengan niat mendapatkan kebaikan dari ajaran yang disampaikan di dalamnya, maka orang tersebut sama dengan berjihad di jalan Allah. Artinya pada saat itu masjid menjadi pusat pembelajaran dan pengajaran agama Islam. Jamaah Jumat rahimahullah, ringkasnya, fungsi Masjid Nabi menjadi pusat pemerintahan militer dan sipilnya secara bersamaan. Kalau kita bicara pusat pemerintahan, berarti di sana juga termasuk pusat untuk memberikan edukasi politik dan militer serta sosial. Keadaan demikian tidak banyak berubah setelah beliau wafat. Di Masjid Nabi itu pula Abu Bakar menerima baiat pengangkatan sebagai khalifah setelah disetujui dalam pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah untuk menjadi pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Masjid-masjid yang didirikan di daerah-daerah yang tunduk pada kekuasaan Islam tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW wafat mempunyai fungsi yang tidak banyak berbeda dengan fungsi Masjid Nabi di kota Madinah. Masjid-masjid itu tetap sebagai pusat pemerintahan dan politik serta dan menjadi pusat menjadi pusat pengajaran atau aktivitas sosial masyarakat. Suatu kota Basrah didirikan pada 635 Masehi sebagai markas militer dan politik. Sebuah masjid ikut didirikan di tengah-tengahnya dengan
tempat tinggalnya sang panglima yang saling berhadapan-hadapan. Kaum muslimin, kalau kita renungkan, tampak dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah sampai pada masa awal abad kedua Hijriah, fungsi masjid itu sebagai pusat pemerintahan Islam dalam bidang militer dan sipil yang dapat dirinci menjadi sekurang-kurangnya 5 fungsi, yaitu pertama sebagai pusat pelaksanaan ibadah mahdoh dan peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masjid itu berfungsi sebagai pusat pembelajaran ilmu-ilmu agama dan cara-cara mempraktikkannya. Yang ketiga, masjid berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tempat bermusyawarah, pengadilan, tempat menerima delegasi, dan tempat mengedukasi masyarakat untuk mengetahui hak-hak politiknya. Yang keempat, tempat merawat orang sakit, karena dulu orang-orang yang sakit karena peperangan itu banyak dirawat di masjid. Yang kelima, fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW itu sekaligus menjadi asrama atau rumah singgah sekurang-kurangnya bagi para musafir pada saat itu. Kaum muslimin, dalam perkembangan zaman, kurang lebih pada masa pemerintahan Bani Abbas, ketika Baghdad dibangun pada tahun 762 Masehi kurang lebih, dipisahkanlah masjid dan kegiatan pemerintahan dan politik. Bani Abbas mendirikan istana sebagai pusat pemerintahan atau kegiatan politiknya. Masjid tidak lagi merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, baik dalam bidang militer maupun sipil. Tetapi masjid masih menjadi tempat khalifah atau amir mukminin menyampaikan pengumuman penting kepada rakyat, kepada masyarakat. Pada tahap selanjutnya, lambat laun masih putus hubungannya dengan kegiatan pemerintahan atau kegiatan politik. Masjid hanya menjadi pusat peribadatan dan ilmu pengetahuan saja. Pada zaman sekarang ini, fungsi pokok masjid yang tersisa hanyalah tempat mendirikan sholat 5 waktu berjamaah, sholat Jumat dan kajian-kajian Islam untuk umum. Bahkan di pedesaan atau wilayah-wilayah tertentu, fungsi masjid menjadi semakin terbatas, yakni hanya menjadi tempat sholat Jumat. Sholat 5 waktu berjamaah jarang. Kadang-kadang hanya melaksanakan sholat, kalau toh ada, biasanya hanya melaksanakan sholat berjamaah maghrib isya, subuh, zuhur, asar tidak ada. Bahkan dikunci, yang ada adalah hanya sholat mingguan, sholat Jumat, dan tahunan sholat sunnah tarawih pada bulan Ramadan saja. Sangat merisaukan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat Allah, marilah bersama-sama berikhtiar untuk mengembalikan fungsi masjid seperti pada zaman Rasulullah, khususnya mengembalikan masjid menjadi pusat peningkatan mutu dan kualitas iman dari amal soleh umat Islam, yaitu mendirikan sholat 5 waktu berjamaah dan menjadikan pusat kegiatan pencerahan ajaran Islam secara luas, yaitu pencerahan ajaran Islam di bidang sosial, politik, dan keagamaan secara umum. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله يقول في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم اجعلنا وذرياتنا من عبادك الذين متمسكين بكتابك الكريم وبسنة رسولك العظيم ومن عبادك المتخلقين بالأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد وقرة أعين لا تنقطع ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنا مطمئنة تجري فيها أحكامك وشريعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعل هذا البلد آمنا واجنبنا وذرياتنا أن نعبد الأصنام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين على القوم الظالمين. نصرا عزيزا لنا ولهم من لدنك يا خير الناصرين. نصرا عزيزا لنا ولهم من لدنك يا خير الناصرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.